الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, kita awali dengan ucapan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan setiap hembusan napas, setiap langkah yang kita langkahkan, setiap pikiran senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam muga-muga katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap dengan syafaatnya kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Wonten kesempatan ini kita masih berbicara tentang al-qatlu, pembunuhan. Sebagaimana surat yang saya bacakan tadi, surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin, membunuhnya dengan kesengajaan, apapun alasannya, kecuali alasan karena hak, karena memang menjadi peraturan pemerintah pembunuh harus dibunuh, atau karena zina muhson, berzina diranjam sampai mati, atau bugot, pemberontak karena hak, maka tidak akan ada balasan. Dengan kata lain, diperbolehkan. Namun jika tidak ada alasan yang menjadi hak, apa yang menjadi akibatnya? Fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, selamanya di dalamnya. Tidak hanya dimasukkan neraka jahannam, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, Allah marah kepada pembunuh. Hati-hati para hadirin, sekarang hampir semuanya dibungkus dengan agama, dengan alasan jihad membunuh, dengan alasan agama kita merusak kadangkala, dengan alasan agama seringkali kita menghalalkan segala cara.
Yang kedua, kadang-kala dengan alasan sosial. Contoh para hadirin, nyun sewu terlepas kita berbicara tentang pembunuhan, alasan agama. Contoh, minta sumbangan untuk masjid di pinggir jalan. Ya. Kalau orang pribadi minta sumbangan disalahkan. Namun kalau sudah terbungkus agama diperbolehkan. Akhirnya sakniki mulai sekarang berkembang. Mungkin masih agak dimaklumi untuk masjid musola. Sekarang sudah mulai berkembang lagi. Napa? Ada kematian nih, wong mati nutup jalan dengan alasan agama. Buktine napa? Non muslim tidak ada yang minta. Ya, alasan agama atau alasan sosial. Lah ini para hadirin, kalau dulu mungkin mintanya ketika mayit diangkat sambil jalan, sekarang mboten. Sambil ngenteni mayitnya nutup jalan. Ini para hadirin, kita prihatin para hadirin. Kita prihatin. Sebenarnya di lingkungan harusnya pun enten rukun kematian. Tetangga sudah cukup. Mboten perlu niku ngetokno oleh Islam niki kayaknya kurang peduli dengan saudaranya. Nggih. Kanggo santunan ayatim masih dibungkus agama masih pantes. Tapi ketika rukun kematian sudah minta di jalan, pun Masya Allah kurang pantes sih. Balik sing kula maksud niki sithik-sithik bungkusnya adalah agama. Orang yang membunuh alasan jihad dan sebagainya, hati-hati harus diterjemahkan lebih lanjut. Apa itu jihad? Khalidan fiha. Orang yang seperti ini akan dimasukkan, yang ngebom ketika itu dan sebagainya, berapa yang mati dan sebagainya, maka masuk neraka jahanam. Wa ghadiballah, Allah murka kepadanya. Tidak hanya itu, wa la'anahu wa a'addalahu, Allah melaknatnya, wa a'addalahu, dan Allah siapkan baginya adaban azimah, yaitu siksa yang sangat pedih. Para hadirin, makane lek ngajine durung tutup, mondoke gak tutup. Ketika ada orang memberikan propaganda kalau jihad maka masuk surga, 7 keluarganya diampuni semua, tanya kepada ulama yang sudah mu'tabar, kiai yang sudah jelas keilmuannya, tanyakan kiai yang ngajinya jelas, biar tidak salah. Nggih, mboten salah. Nggih, napa maneh terus ana nyuwun sewu alasan karena gurunya, maka boleh ngumpuli santrinya, tidak apa-apa dengan alasan ngalap barokah. Nah ini Masya Allah pun ngeten niki wis ya. Hati-hati, hanya terjadi pencabulan murid sebanyak 16 sampai melahirkan 2 kali anak-anak yang masih di bawah umur. Naudzubillah, summa naudzubillah. Para hadirin, para rawuh, wonten hadis dipun jelasaken ngeten. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nasa'i wal Hakim wa sahhahahu an Muawiyah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzambin asallahu ayyaghfirah. Semua dosa tetap kita berharap Allah mengampuninya. Dosa Kanjeng Nabi. Ya. Kecuali yang tidak bisa kita harapkan diampuni oleh Allah. Siapa? Ar-rajulu yamutu kafiron. Tidak bisa berharap. Dan kita tidak bisa mendoakan. Siapa? Ar-rajul yamutu kafiran.
seseorang yang mati kondisi kafir. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, mungkin kita bisa berkata ngeten, lek kula mboten kinten dadi wong kafir, kula mboten kinten. Tapi ingat Bapak sekalian, sakniki mulai banyak anak yang mempermainkan agama. Ya, kapan dino kula ditangisi kali tiyang sepuh gara-gara anake kuliah teng daerah luar Banyuwangi, sampai di sana kecantol laki-laki non muslim. Kok dia mau masuk keluar dari agama Islam? Tidak hanya keluar dari agama Islam, akhirnya dia dikasih modal, dikasih usaha. Lah ini para hadirin, itu tidak 1-2 orang. Dan alhamdulillah pada akhirnya karena orang tuanya, kakeknya gigih, ya, alhamdulillah akhirnya si anak ini tadi dia mau kembali lagi kepada Islam. Tapi apa kata orang tuanya? Kalau kamu tidak mau kembali ke Islam, lebih baik kamu tidak usah kuliah lagi kembali, tetap aja di Banyuwangi. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, dengan riyadhanya, dia mau kembali lagi menjadi muslimah. Yang satunya sudah tidak mau, ya. Karena apa? Sudah dikasih usaha sama lakinya, dikasih modal, punya usaha sudah bagus. Dan ini para hadirin, hati-hati kula panjenengan, ya, hati-hati. Apa diantaranya? Illa rajul yamutu kafiron. Tidak bisa diharapkan ampunan Allah Ta'ala kepada 2 orang. Yang pertama, orang yang mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, awir rajula yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Yang kedua, pembunuh. Yang dibunuh adalah orang mukmin dan membunuhnya dengan sengaja. Makanya juga gampang-gampang melok ISIS, ternyata sing diserang wong Islam dewi. Baru setelah sekian tahun baru lu ternyata keliru. Terus ya apa dek oleh mateni wong akeh. Ya. Melok aliran sing niku ngebom golongane radikal. Yang dibunuh di Bali itu berapa? Ada orang muslimnya juga. Ya. Masya Allah, hati-hati para hadirin. Makanya ayo anak-anak kula panjenengan para hadirin, kita jangan hanya bangga karena anaknya pinter matematika, jangan bangga karena pinter bahasa Inggris, jangan bangga anaknya hanya pinter nyuwun sewu bahasa Indonesia dan sebagainya, ilmu umum. Tapi kita juga harus merasa bangga ketika anaknya, atau dibalik merasa susah jika anaknya tidak bisa agama, boten ngerti sholat, boten ngerti syarat sae sholat, gak ngerti batale wudu, gak ngerti idhar, idgham, ikhfa, boten ngerti unggah-ungguh, tata krama adab. Ini seharusnya orang tua lebih susah, kudu lebih susah, ya. Kita tidak menafikan Pak, bahasa Inggris itu perlu, bahasa Arab itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, anak-anak kita kenalkan tentang akidah dan syariat, ya. Para hadirin, para rawuh yang dirahmati oleh Allah, belajar agama tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Belajar bahasa itu gampang Pak, nyun sewu, gampang bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris gampang. Nggih, meskipun kula mboten saged. Nggih, gampang. Lah sampean niati anake kirim saja. Nggih. Umpama sakniki bahasa Inggris, kirim teng Inggris setengah tahun ngewes. Anake wong Inggris 3 tahun pun ngewes-ngewes bahasa Inggris e. Nggih. Nggih, kenapa? Karena lingkungan. Nggih.
Anake wong Arab kono lahire nang Lateng mboten bisa biasa Arab. Lek kepengin pinter gowo nang Arab kono. Delen Pak setengah tahun pinter. Wah kaduwun Arab taruh aja teng Pari Kediri, kampung Inggris. Delen teng mriko karena lingkungan memang sudah dibentuk. 6 bulan ngewes Pak. Ngewes tapi lek saya belajar kitab 6 bulan durung bisa Pak. Nggih dalan teng mriko ngewes Pak. Temenan sampean. Bahasa Arab dalan teng mriko ngewes pun. Karena setiap hari arep turu ngomong bahasa Inggris, tangi melek bahasa Inggris, sembarangan ya bahasa Inggris, lawang-lawangi ya tulisannya Inggris kabeh bisa. Nggih. Kepengin biasa Banyuwangen dieleh nang Penatabian. Wah wis setengah tahun pinter iki. Kepengin biasa Madura dieleh nang Madura. Mboten suwi, Pak. Bisa, tapi ngaji kita belajaran mboten cukup para hadirin. Don. Para hadirin itu yang kedua. Napa? Biar anak kita tidak gampang terpengaruh niku wau sampai membunuh orang mukmin. Bon, wonten hadis lindu. Wan Nasa'i wadhiya an Buraidah. Coba ini didengarkan. Qatlul mu'min, membunuh orang mukmin, a'dhamu indallah. Itu besar sekali menurut Allah. Min zawali dunya, dibandingkan hancurnya dunia. Dunia ini hancur Pak, dibandingkan kali wong mateni. Diku menurut Allah Ta'ala kerusakannya lebih besar membunuh niki wae. Ya. Hati-hati bapak-bapak, silahkan kula panjenengan keras, silahkan, tapi kekerasan kita jadikan sebagai modal untuk menegakkan syariat. Bukan berarti kekerasan kita untuk mengindas seseorang, kekerasan kita untuk menginjak-injak orang, apalagi kekerasan kita jadikan untuk kemaksiatan. Lek sakit kerasi kita kaya dene Sayyidina Umar radhiyallahu an, dengan kekerasannya menjadikan Islam menjadi mulia. Monggo kula panjenengan, saya keras, saya kuat, lek ngono aku akan menjadi backing ya para ulama untuk menebarkan syariat. Nah, ini para hadirin, niki penting. Muringan wajar, ya. Terlalu sering mboten wajar. Marah wajar, karena manusia ada batas kesabaran. Tapi muringan niki mboten wajar. Loh. Pun kula lanjutaken maning. Wa Ibnu Majah anhu man aana ala qatli muslim walau bi syatri kalimatin laqallahu maktuban baina ainihi ayis min rahmatillah. Ya Allah, orang mboten melok mateni, tapi dhek niki ikut kontribusi dengan kata-kata. Nah, kata-kata itu serabun, nopo fitnah, nopo moto sampai nunggalane, sampai terjadi pembunuhan. Tertulis teng biatuke, Pak, terputus dari rahmat Allah. Kayak kejadian, Pak, naudzubillah niki. Napa malah kejadian kados ngeten niki. Itu kejadian di Sidoarjo. Ada pasangan suami istri yang kelihatan mesra. Mesra, ketepatan enten tonggo niki kepingin ngempek mantu lanang ini wow. Ternyata kok si lakinya lebih memilih tetangganya. Pun ringkes cerita nikah. Setelah menikah, sak pinunggalane karena mesra sing tonggo niki wow kebakaran jenggot. Satu saat setelah sekian hari, biasakan nikah kan anten cuti, setelah 10 hari si lakinya kerjanya di Surabaya, pulangnya biasanya habis isya.
Kok kuasane Allah. Si wedok ini ketekanan tamu, lan tamune niki ketepatan dulu mantan pacar. Tapi dia karena dia orang muslimah, dia jawab, maaf mas, suamiku tidak ada. Nggak, aku hanya sebentar. Ya coba di luar aja sudah. Nggak, sebentar aja. Akhirnya dia buka, masuk ke dalam, nggak lebih dari 5 menit. Kedapatan dia manggil tetangganya yang lain, tapi tetangganya nggak sampai masuk di rumah. Oke. Dalam ada, nggak lama, pun pulang silanu. Sing kebakaran jenggot nih Pak, sing lanang pas balik dicegat teko dalan. Nggih, kula maca kisahe ngoten Pak. Nggih, muga-muga mboten salah, kurang lebih ngoten. Saya baca ketika itu di koran. Sekitar kejadian itu sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu saya baca di koran itu. Lah niku akhirnya si laki ini tadi selain di koran, kalau golek teng medsos kepanggih. Akhirnya si laki diceritai, mas, sampean mau pas megawi bojo sampean nglebokno wong lanang. Ya, waduh suwe mas, guyon-guyon cekakaan mas ditambah-tambahi. Pun dugi jenenge muring nggih. Jenenge muring ketepatan nyun sewu. Sekali lagi saya nyun sewu, saya tidak mendiskreditkan satu golongan. Ketepatan dek ini puntene teko, assalamualaikum, pintu dibuka, waalaikumsalam. Cerita di situ dia sempat mencium tangannya sak pinunggalane, longgo, dek aku gak enak wedang. Oh iya mas. Saat jenenge itu, dek anak tamu. Oh iya mas, wau enten tamu. Nggih mriki niki namine niki, insyaallah benjing ajeng kepanggih malih kali sampean. Bener berarti wis. Tanpa babi ibu, Pak. Sing wedok enak gawe kopi, Pak. Sing lanang metu ngesah arit, Pak. Mari ngoten kopi disukuno, monggo mas niki kopi ini. Iya dek, dipeluk teko mburi, dipikir ya wong sayang. Dek sepurone ya dek ya, dek sepurone. Iya mas, podo-podo, langsung digorok bojone. Wis dek sepurone, daripada kamu balik nang pacarmu meneh, mendingan aku ndelok matimu. Srak pun tanpa tabayun, Pak. Lu Islam ngajarkan kan mboten ngoten. Idza ja'akal munafiqun fatabayyanu. Sapa wong sing teko iku mau wong munafik yang memberikan berita. Tabayyun dhisik, klarifikasi. Teko ono sing jelas. Saksine sapa? Gorok wis, Pak. Setelah digorok, dia keter-keter mati deh. Langsung dia menyerahkan ke polisi. Kaget Pak tonggo-tonggone sing liyane. Sehingga kayak berita mau nggih kaget. Dia yang kasih info sama. Niki sing diarani man aana ala qatli muslimin walau bisyatri kalimatin. Dengan ucapan dia yang tadi adu-adu mau. Padahal tujuannya mboten dibunuh. Harapane beno rusak rumah tanggane, pegatan beno ngawini anakku, ngono tujuane Pak. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ketun tonggone sing wau dijak mlebu nang omah mau di Mas, den penjara. Cek nang polsek, sampean kok tega bojo jarno wis. Wong wedok gak kena dianu wong lanang megawe gendaan. Gendaan karo sapa? Karo iki, Mas, aku saksine. Karo aku bojomu. Aku saksine, wallahi ya. Bojo sampean ku wong apik,
Gak gelem nonggo, gak gelem metu-metu. Pas ana tamu dhek sungkan arep ngejak aku. Iku meneh tangga siji meneh iku sing ro. Lek gak percaya celuken. Jak pisan iki saksine. Iki mah bojo sampean wong ngapi lho jarene sampean jare sapa? Ayo tak celukno tangga maneh. Iku wong ngapi bojo sampean. Kok tega sampean, Mas? Setelah weruh kadosan getun, Pak. Wis di penjara getun akhirnya stres. Masya Allah. Makanya kula sampean kabeh sing duwe bojo ojo gampang percaya. Napa maneh sakniki Pak, foto itu bisa manipulasi, Pak. Foto itu nggih wong adu dicedhek ngono saged lho. Nggih sakniki ojo percaya sampean. Sampeyan nawi moro ana wong foto sidik kali sinten ngoten nggih. Kula moro digawe pas-pas sepeda padahal mburine tas diganti arek wedok meluk. Aja langsung percaya. Nggih. Iso-iso bener, iso-iso mboten. Iso-iso bener, ketepatan memang bojo kula. Sampeyan mboten semerap. Mboten lek bojo sampeyan kula paham. Niku mboten bojo sampeyan sik enom. Oh, iku anakku iku. Nah, betul paham anak kula mulai SD pun metu kabeh. Anak saya perempuan pokoknya SD sudah di pondok jarang mulai. Maksudnya binjing mungkin biasanya posoan tanggal 20 selawe. Ya. Lah niki para hadirin yang dirahmati oleh Allah taala kali sonten niki wangsul pertengahan karena pun dianggap agak aman akhirnya wingi Desember akhir libur. Biasanya mboten nate libur. Sing tahun santen liburnya setahun sekali. Para hadirin, para rawuh yang dirahmati oleh Allah, hati-hati hanya dengan ucapan sama. Besok teng akhirat ada tulisan ayisun min rahmatillah, putus dari rahmatnya Allah. Hati-hati teng baduk ada tulisannya. Hati-hati, makanya hati-hati ucapan kita jaga. Nggih, hati-hati. Wan Nasa'i an Ibnu Mas'ud. Pak, niki cangkem Pak nggih. Cangkem niku lek cara bahasa aluse tutuk. Bahasa kasare cocot nggih. Nggih, cocot. Lho niki hati-hati, Pak. Jalan itu sudah panjang. Tapi panjangnya jalan masih lebih panjang mulut, Pak. Cangkem iki pun ngomong, Pak. Waduh, wis, Pak. Napa maneh lewat medsos, sedunia ru kabeh, Pak. Hati-hati makane, sedunia ru kabeh. Sampai akhirat, Pak. Sampai akhirat. Ini omongan kula panjenengan tersimpan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan, ya, ucapan sing kula panjenengan omongno, illa ladaihi, kecuali di situ itu ada raqib kali atid yang mencatatnya. Berarti kan lebih panjang dibandingkan jalan. Jalan kula panjenengan paling mriki Situbondo Jakarta. Niki cangkem catatan jalannya sampai besok di akhirat dipertanggungjawabkan. Hati-hati makanya Pak, hati-hati. Ayo belajar. Kula dhewe ning kita sik dereng saged. Kadang mboten kepingin ngrasani meneng dikir Allah. Teng samping kula ngrasan-rasan kinat pengalih enak. Kan bener nggih Gus nggih? Nggih. Melu nggih niku padha pun Pak dosane, Pak. Padha. Nggih, padha. Ajeng dijawab kok. Wis nanya abot, Pak. Wis masane. Ya, ayo latihan. La almarhum almafula ya Hamid itu latihan dia rasa. Wis. Niku ya Hamid, Pak. Lek kula wis. Lah kaya sok-sok alim dewek ngoten, Pak. Dibiantah, Pak. Lah masyaallah. Ayo latihan kula panjenengan.
Nggih, aja rasan-rasan. Pancen enak, Pak. Sewengi nu ngrasani mosok krasa, Pak. Mboten ngrasa pertama ngrasani tangga, mari rada ado, ustad-ustad, dulur, kiai, mari ngrasani presiden. Masyaallah. Yes. Pun kita lanjutkan malih. Wan Nasa'i Ibnu Mas'ud awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Saya dawuh Kanjeng Nabi saking Ibnu Mas'ud rawahun Nasa'i. Besok di yaumal qiyamah nggih, pertama kali yang dihitung, pertama kali yang dilihat, pertama kali yang dihisab amal seorang hamba yaiku salat. Salat didelok. Ya. Lek salate api dianggap amal ibadah lintune sae pun. Nggih. Dadi ukuran kula panjenengan itu parameternya itu salat sakjane, Pak. Lek salate api liyane pun apik pun, Pak. Tapi lek salate elek, lihat lainnya jelek. Nggih. Lek salate api, monggo ditingali teng nika. Teng surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, niki lek wong salate iso khusyuk. Mukmin yang sukses, mukmin sing bejo, mukmin yang aflah, mukmin yang beruntung. Kula jenengan wong iman. Kula jenengan susah mboten delok sing pertama. Mukmin sing kaya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lek salate iso khusyuk, kedua ini akan hilang. Ngono sik dikoyiti meneh. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Iso ndak kira-kira dengan sholat yang khusyuk tadi pertama, yang kedua bisa terhindar, yaitu orang-orang yang anil laghwi, sesuatu yang tidak ada gunanya, mu'ridun, mereka berpaling, ngerasani, ngomongno, melakukan yang sesuatu yang tidak ada faedahnya dia ndak mau. Wis ndak wis sing ana faedahe. Contone napa? Ngrasani wong gak ana faedahe, ngomongno wong. Kita mboten ngomong diskusi, Pak. Lah diskusi memang ada faedahnya. Dulinan sing gak ana faedahe, remi, ular tangga, sampeyan wis tuwek-tuwek ular tangga. Apa faedahe? Hah? Oh maneh. Wis mboten faedahe. Lek dulinan kayak badminton barang memang untuk kesehatan silakan. Lho sampean wis tuwek-tuwek umur 30 lebih 40 main apa skibot kanggo apa main skibot barang iku wah anu ceklek engko sampean. Nah ndak usah nggih main-mainan sing ngeten-ngeten iki apa maneh mainan apa maneh wis gak usah macem-macem wis nggih. Lah ni para hadirin ya wis mainane sing liyani wis napa ngoten nggih. Anil lagwi muridun. Sak pinunggalane ada 7 niku. Nggih. Betul jelasaken pun. Jadi ternyata parameternya adalah salat. Salatnya bisa khusyuk ndak? Loh, kangge bisa khusyuk itu ndak mudah, Pak. Sampai lihat teng ayat-ayat enten kan. Di antaranya napa temriku enten ayat fa idat ma'nantum fa aqimus shalah. Sajane wong salat iku lek iso atine wis anteng. Nah di antaranya atine anteng, ojo nggawa HP. Nggih. Kula tingali masjid sing mboten tulisane niku cuma teng mriki tok niki. HP harap dimatikan. Teng mriki mboten enten alhamdulillah. Nggih. Mboten enten. Sing enten tulisannya gini, amal jariah niku. Kotak-kotak niku sing enten. Amal jariah, amal jariah, amal jariah. Nggih setiap lawang ono tulisane niku, amal jariah, amal jariah. Nggih, HP mboten enten. Kula yakin wong sak masjid iki mboten enten nggih.
sing nggawa HP nggih. Kecuali ya sing nggawa. Nggih. Nggih. Ani para hadirin nggih, masyaallah. Nggih. Makane kula nu kadang salut, Pak. Salut kula ningali. Masyaallah. Salut teng sinten? Tiang main badminton kali bal-balan. Mboten teng sampean mboten. Kula niki salut kali tiang main badminton karo bal-balan. Kenapa dia bisa fokus memasukkan bola? Karena dia ketika main tidak pernah memegang HP. Gitu kan? Makanya dia bisa fokus, Pak. Gobal teko mburi set sampai orang musuh bisa ngales. Karena ini. Kenapa sekarang banyak anak kecelakaan ketika naik sepeda motor? Karena ndak fokus. Sepeda motoran karo main HP. Nggih. Pun. Akhirnya kula enget nyanyani Bimbo tadi kok. Bimbo napa sinten napa anu niku. Jamane wis jaman edan, lek ora edan ora keduman niku. Dhisik wong ngomong dhewe dianggap wong edan, Pak. Lah sakniki lek malah wong gak ngomong dhewe malah dianggap edan. Nggih. Wong sakniki nggih coba. Sakniki kan ngomong dhewe mlaku karo sepedaan kadang ngomong dhewe ya ternyata mriko ono handsete, Pak. Nggih. Ngomong dhewe, nggih. Kadang ana ngeten tok niku. Oh buriku lho. Nggih. Masyaallah. Sakniki ini masyaallah. Dhisik mboten enten wonge ana suarane dianggap dedemit, Pak. Sakniki mboten, Pak. Gak wedi blas, Pak. Malah dedemite wedi kabeh sakniki, Pak. Nggih, dedemite wedi. Dhisik dedemit itu manggone teng kuburan. Teng kuburan. Sakniki malah keweden, Pak. Wong sakniki enten kuburan dienggo wisata religi malah. Kuburan diapikno, bisa main-main di sana, bisa malah wedi demite, Pak. Demite malah wedi. Nggih. Wedi. Mbok demite mlayu teng pundi sakniki? Wedi, Pak. Bon. Balik malih. Padahal kula panjenengan ketika ke kuburan itu langsung yang terbayang benernya kan mati. Terbayangnya. Kenapa diantarane uzkuru hadimil laddat, uzkuru hadimal laddat, atau aksiru hadimal laddat. Ayo perbanyak ingat. Jadi aksiru zikro hadimil laddat, perbanyak mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kenikmatan, yaitu mati. Padahal di kuburan kita harusnya ingat mati. Makanya assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat insyaallah bikumul lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ngoten. Ora iku. Mlebu kuburan langsung inget tamasya. Mlebu kuburan malah inget nomor. Repot pun, Pak. Pun repot lah pun ngeten iki, Pun. Pun balik maneh. Yang pertama dihisab oleh Allah as-shalah. Wa awwalu ma yuqda bihi bainan nas fid dima. Wa awwalu ma utawi kawitane perkara yuqda kang den putus apa bihi ma bainan nas iku fid dima. Pertama kali yang Allah langsung putus. Pertama kali yang langsung Allah berikan adabnya, yaitu masalah pembunuhan. Hati-hati. Zalim. Hati-hati. Nggih, wong cuma nyolong sandal digasaki sampai sak matine. Ini yukdo. Hati-hati. Nyolong wedhus iya, betul. Yang dicuri punyaan orang miskin. Apa ndak bisa? Ada kata mukul satu kali lah biar ndak zalim, kemudian dipegang, dirantai, berikan polisi. Kan enten niku nyolong anake sapi. Pun mari ngoten dirantai, didelet teng sepeda, diobong sak wonge. Zalim, Pak. Hati-hati. Terus kula timbangi ngoten, Kang ngantem picisi rakyat niku 4 miliar. Wae digo polisi cekelen langsung, talenno siramen. Kula mboten ngajari elek nggih. Maksudnya perbandingane timbange wong cilik-cilik ngoten. Kesane Kang koruptor wedi ngoten, Pak.
Nyuwun sewu, Pak. Kula cuma bandingaken nggih, mboten ngajari. Nyuwun sewu, Pak. Nyuwun sewu. Itu kasihan Mas, nyolong wedhus piro paling banter 3 juta. Diobong, Pak, ndak menjaji. Ya kang ngantem 4 miliar niku. Nah, 4 miliar, 50 miliar. Niku ngoten niku, Pak, cekelen. Tek. Tapi kula mboten ngajari, Pak, nggih, sepunten nggih, Pak. Ini perbandingan aja. Kadang kita ndak jujur, apa mboten adil. Pun kula lanjutaken maneh sebagai akhir temriki enten keterangan. Tambah qad ajma'al ulama ala an ta'tamida qatl mukallaf adamiyan muhtaraman bila haqqin akbarul kabair. Ulama sepakat kesengajaan membunuh, ya, membunuhnya qatlal mukallaf adamiyan muhtaraman bila haqqin akbarul kabair. Orang yang sudah mukallaf itu yang balik dia mengerti membunuh itu termasuk besarnya dosa atau dosa yang besar. Ingat, mukallaf. Berarti kok ono arek cilik mateni tidak termasuk akbaril kabair. Durung pinter ono arek umur 7 tahun, kan pernah kejadian, Mbak. Anak umur 9 tahun. Gara-gara delok film ngeten akhirnya koncone sing dicekel silet, Pak. Koncone diturokno, dienggo praktek, cekeli, disilet kok niki gulune. Ya mati tenan, Pak. Ngono tepuk tangan mati, jenenge mboten ngerti. Kena gimana? Kena hukuman. Untungnya di Indonesia pun juga melihat anak kecil tidak dihukum. Cuma dapat pembinaan. Memang enggak termasuk wong gajinya arek cilik. Arek cilik umpama zina, Mak. Umur 10 tahun durung balik, durung zina. Memperkosa anak TK. Tapi dia mboten ngerti. Gara-gara dikira anak turu, bapake nyetel. Napa niku namanya? Napa namanya? Film napa namanya? Nggih, film tuwek ngoten niku. Ya, dipikir anak turu, anak ngintep. Nah, ngintep mari ngoten ternyata kasete lali njuput. Sesuk bapak kerja, emak kerja, anaknya nyetel ngejak koncone. Mana? Ayo kita praktek seperti itu. Dipikir dulinan. Loh itu apa sih? Dulinan dipikir. Itu ndak kena hukum, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Hati-hati makanya. Hati-hati, waspadalah. Pun mboten perlu sampean, Pak, tuku kaset, Pak. Ngoten wis pinter dewek, Pak. Yang usah sekolah, yang usah kuliah, pinter dewek pun. Hati-hati, dia ndak kena. Ini ittifaq ulama. Bagaimana? Ala an ta'tamida ala an ta'ammudi qatlil mukallaf adamiyan muhtaraman bila haqqin akbarul kabair. Wa qala Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Abbasan dan sebagainya, la tuqbalu taubatu qatil mu'min 'amdan lakin dzaba al-sunnah. Dari ini Abu Hasan Zaid bin Sabit mengatakan taubatnya pembunuh dengan sengaja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah para hadirin. Tapi ada pendapat yang berbeda. Nggih, enten yang mengatakan sinten niki ahlu sunnah ila qabuli taubatihi kal kafir bal aula wala yahtamu bal huwa fi khatril masyi'a wala yakhutu illam yatub waqil. Tapi enten mengatakan ahlu sunnah sik diterima pokok taubatan nasuha tenanan nyuwun Allah taala, tapi tetep ono hisabe besok. Para hadirin, para rawuh yang dirahmati oleh Allah taala, kula kinten mekaten ayo sing hati-hati, janganlah persoalan diselesaikan dengan pembunuhan dan sebagainya. Karena apa yang kita lakukan pembunuhan ini nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah temriki disebutno terakhir ila ahlil Yaman anna akbarul kabair indallah yaumal qiyamah al isyraku billah
wa qatlun nafsil mu'mina bighairi haqqin. Al hadis. Niki Kanjeng Nabi nanti nulis surat. Nggih. Kanjeng Nabi wa fi kitabihi. Kanjeng Nabi nanti nulis surat. Surat niki dikirim teng ahlil Yaman, teng Yaman. Tulisannya surat ngeten, inna akbarul kabair indallah yaumal qiyamah. Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat, yang pertama al-isyraku billah, yaitu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua wa qatlun nafsil mu'minah, membunuh ya seorang mukminah, seorang mukmin bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Al hadis. Kalau kita mengatakan muga-muga kula panjenengan silahkan marah, tapi tetap marah kita dibatasi, karena Kanjeng Nabi pernah minta nasihat ngeten, ya Rasul ausini, aku kasih nasihat ya Rasul. Apa kata Rasul? La taghdab. Ausini ya Rasul, la taghdab. Ausini ya Rasul, la taghdab. Niki Pak, niki wonten hadis Arba'in Nawawi, enten hadis kepinten kula kusupen. Nasihate Kanjeng Nabi apa? Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Ah, kuncine pun niku mawon, ojo gampang muring. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima la na'lam. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir 'alaina kulla asir wa la tu'assir 'alaina kulla yasir. Yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.